Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan percayakan pada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan diambil dari Ulangan 10 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepadaku, kamu harus memahat 2 loh batu seperti batu yang pertama. Lalu kamu harus naik ke gunung untuk menemui aku. Buatlah juga sebuah tabut kayu. Aku akan menuliskan firman di atas loh batu itu, seperti yang pada 2 loh batu yang sudah kau pecahkan. Sesudah itu kamu harus memasukkan loh-loh tersebut. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak selalu kesempatan kedua ada pada setiap kita. Tetapi bagi Israel, Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua. Setelah kedua loh batu dihancurkan dalam peristiwa lembu tuangan, Tuhan meminta Musa kembali memahat 2 loh batu yang serupa dan sebuah tabut kayu untuk menyimpannya. Pada kedua loh batu yang baru, Tuhan kembali menuliskan firman-firman yang ada pada loh batu sebelumnya. Setelah Musa membawanya turun, maka Israel melanjutkan perjalanan ke Mosera. Harun pun mati dan dikuburkan di sana. Tetapi kematian Harun tidak menjadi akhir dari masa keimaman. Tuhan melanjutkan keimamannya melalui anaknya Eliasar dan melalui suku Lewi. Pemilihan atas suku Lewi dapat dimengerti sebagai pengganti atas anak-anak sulung yang harus dipersembahkan menjadi milik Tuhan. Mereka bertugas dalam segala penyelenggaraan ibadah, seperti juga mengangkut tabut dan memberkati umat. Pemilihan ini membuat suku Lewi tidak memperoleh hak milik pembagian tanah seperti saudara-saudara yang lain. Hal ini karena mereka harus fokus pada pelayanan Tuhan dan yang berada di antara saudara-saudaranya, sehingga kehidupan mereka akan ditunjang oleh orang Israel lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sangat mengenal hati Tuhan, bahkan murkanya yang masih menyala atas bangsa Israel. Karena itu Musa kembali datang mengajukan permohonan atas bangsa Israel selama 40 hari 40 malam. Tuhan pun mendengarkan dan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Mereka masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak, Ibu, keteladanan seorang pemimpin seperti Musa layak ditiru. Dia terus berkorban menyediakan segala yang Tuhan perintahkan dan memikirkan serta berdoa untuk kepentingan bangsanya. Kita bersyukur untuk orang-orang seperti itu yang mau berkorban bagi umat Allah. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berfokus dan menyediakan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan dan bahkan rela berkorban. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, untuk keteladanan Musa, bagaimana dia mengasihi umat dan mengasihi Tuhan, bagaimana dia hidup berkorban dan selalu berfokus di dalam melayani umat Tuhan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tolonglah setiap kami agar hidup kami pun meneladani Musa dan kami senantiasa hidup taat di dalam pimpinan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.